Yuk kita mulai live malam hari ini. Kita mau bahas tentang Powell ya. Malam hari ini dia lagi ada speech. Terus IHSG hari ini merah turun ya. Halo yang di YT, yang di TokTok, yang di Igoy. Lupa kenalan dulu, nama aku Ellen May. Aku di pasar saham dari 2007 dan udah melewati naik turunnya pasar saham sejak subprime mortgage. Terus kemudian ada crash, beberapa crash ya, seperti di pandemi kemarin ya. Jadi macam-macam, udah ngerasain macam-macam asam garam. Oke, dan aku akan menemani kamu belajar saham. 22 Juli 2025 hari ini IHSG-nya turun, bentuknya kayak gini. Kalian yang ada di TokTok, yang ada di YT seperti biasa. Di Igoy aku share chart-nya lebih lengkap ya. Dan ya, hari ini tuh yang bikin turun saham-saham kita, yang bikin turun IHSG itu ada saham apa aja? Perhatiin di sini teman-teman. Ya, ini DCI masih naik per hari ini. Terus kemudian DSSA-nya turun. Yang bikin turun hari ini ada saham BRPT. Punya Pak PP hari ini turun lumayan 7,95%. Terus Petro juga turun sekitaran 6,81%. Dan ini bagus, retracement bagus, justru malah bagus ya. Terus kemudian TPIA juga turun sekitar ini breakdown. Jadi caw dulu yang ada TPIA dan dia udah ada di MSCI, makanya mungkin kayaknya nggak terlalu digas di situ. Dan banyak saham yang lain ini ada koreksi juga, kayak MBMA turun juga, Antam nanti aku akan kasih tahu what to do-nya. Yang kemarin harusnya patternnya bagus, sekarang per hari ini jadi sideways lagi, nggak downtrend sih tapi jadi sideways. Terus Pesap dia juga turun jadi sideways lagi ya, jadi dia nggak jadi uptrend tapi jadi sideways. BRMS juga turun ya, jadi MTrade ada profit taking dan mungkin ada 1-2 yang kena stop loss gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin market terkoreksi hari ini? Karena mereka lagi menanti, investor-investor tuh lagi menanti speech-nya Jerome Powell. Nah, Jerome Powell ini katanya, kabarnya bakalan mengundurkan diri gitu. Cuman kan itu kan harapannya dari Donald Trump dan juga gengnya Donald Trump ya. Powell sendiri belum bilang mau mengundurkan diri gitu. Nah, terus buat pemangkasan suku bunga sendiri juga belum ada ya. Jadi ini diharapkan Powell bakalan nurunin suku bunga. Cuman perkiraannya suku bunga itu sendiri bakalan diturunin katanya sekitaran bulan Juli atau bulan September. Nah, ini udah Juli, udah akhir gitu. Jadi kayaknya kemungkinannya kecil. Jadi lebih besar kemungkinan di bulan September untuk penurunan suku bunganya. Dan Powell baru aja mulai ngomong 4 menit opening. Ini sumbernya dari The Fed langsung. Jadi Powell itu dia bilang apa sih? Dia bilang senang meskipun tidak terkejut melihat minat besar terhadap topik konferensi hari ini. Jadi dia sadar bahwa dia jadi pusat perhatian seluruh dunia. Dia bilang tinjauan menyeluruh terhadap kerangka modal untuk bank besar ya. Jadi dia ada ngomong itu. Thanks buat Wakil Ketua Pengawasan Bowman yang punya ide luar biasa buat mengadakan ini. Isinya baru basa-basi doang, Powell ya. Terus jadi Powell bilang dia juga mau mendengarkan pandangan dari para veteran industri, akademisi, dan pembuat kebijakan yang berpengalaman dalam operasi bank besar, terutama elemen utama kerangka modal. Nah, konferensi ini juga memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan semua elemen kerangka modal bersamaan gitu ya. Jadi baru ngomong tentang hal-hal yang sifatnya general, tapi Powell juga bilang akan mendengarkan ide dan feedback tentang bagaimana meningkatkan struktur permodalan untuk bank besar. Itu Powell nggak ada, belum sampai per detik ini belum ada kabar apapun. Dan nanti aku akan kasih live update-nya. Jadi ini tim aku sambil backup untuk live update-nya ya. Oke, terus gimana dong saham-saham posisinya turun per hari ini tuh, saham-saham ini gimana? Langsung aja aku jawab. Sebenarnya turunnya saham-saham per hari ini kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan aku ngelihat ini pausing sementara aja. Dan bahkan turunnya saham-saham sektor komoditas, fokus aku di sektor komoditas,
itu bisa menjadi kesempatan buat teman-teman atau buat kita yang lagi nunggu retracement, baik untuk trading jangka pendek maupun untuk jangka menengah. Nah, M-Trade sendiri nggak jual, nggak review sell semua saham jangka menengah kita. Ada beberapa saham jangka menengah yang kita masih hold ya, contohnya ENRG. Jadi ENRG ini kalau kalian perhatiin di M-Trade tadi kita juga ada diskusi internal, apakah mau profit taking untuk mengamankan 3 digitnya. Akhirnya kita putuskan untuk hold karena memang secara teknikal juga dia masih masih oke untuk jangka menengahnya ya. Jadi kita punya dari harga berapa ya? Dari harga berapa tuh? 236 itu di tanggal 4 Juni ya. Jadi dari harga di situ, terus kemudian perhatikan di sini. Ini kemungkinan ENRG bakalan ada retracement sampai sekitaran 412 sampai 430, dan ya kita tadi sudah mikir konsekuensinya dari cuan 100%. Cuannya mungkin bisa floating turun jadi 74 jadi 80%-an gitu. Jadi tadi kita mikir ya udahlah, kisera-sera lah kalau memang sampai turun ke area itu dan turunnya masih konvergen, ya udah kita masih akan hold gitu. Tapi seandainya turun ke area ini dan breakdown volume gede, ya udah kita jual, nerimo aja. Jadi cuannya dari yang 100% jadi mungkin lebih kecil seandainya hal itu terjadi. Nah, ini yang ingin aku sampaikan, dalam setiap pengambilan keputusan itu selalu ada konsekuensi, selalu ada pros and cons-nya. Ya, jadi ada prosnya itu apa? Prosnya pastinya kalau misalkan dia turun cuman sesaat, ya di sini cuma turun sesaat, kita bisa rally lagi dan bungkus cuan lebih gede. Tapi kalau cons-nya seandainya dia turunnya breakdown ya dengan volume transaksi besar, pastinya kita bungkus cuan lebih kecil. Intinya sih seberapa kita bisa nerimo gitu loh. Nah, yang di TokTok yang di YT ke Igoy, ini aku lagi bahas ENRG. Ya jadi kalau misalkan per hari ini bungkus cuan jualan, ya udah harus bisa nerimo seandainya ternyata dia retrace sebentar dan abis itu naik lagi gitu ya. Tidak ada satu kepastian di market. Dan saya menerima satu pertanyaan yang menarik dari seorang member atau user M-Trade kita yang saya nggak tahu ibu ada nonton nggak, saya juga lupa namanya siapa. Nanyanya gini, kira-kira resisten tuh gunanya buat apa? Apakah resisten tuh target atau enggak? Nah, kalau di M-Trade boleh nggak sih dipasang target jualnya di angka sekian? Kalau M-Trade Indonesia kita nggak mau pasang target jual di harga berapa, karena nanti kalau semua pada jualan di area tersebut bisa mengganggu likuiditas. Itu bahasa diplomatisnya. Kalau bahasa casualnya nanti dipentungin bandar gitu ya. Nah, jadi kita memang nggak pasang target, tapi kalau misalkan ada beberapa resistance itu bukan jadi target. Resistance tuh jadi lampu kuning. Saya ingin menjelaskan itu. Resistance adalah lampu kuning, di mana jika kena resistance, sebagai contoh di sini, ini terbentuk satu resistance baru karena ada warna merah jadi high. Ini ada di area 500-an terbentuk satu resistance baru dan juga round number. Yang di TokTok yang di YT ke Igoy aku bisa lihat lebih jelas karena ada chartnya. Nah, mungkin ada yang bilang, wah ini jadi target ya, nanti kalau naik lagi di sini jualan. Nggak begitu. Jadi kadang-kadang di dalam sebuah resistance yang kita gunakan ya, ini kebetulan resistance-nya udah mentok di level 500 gitu loh. Jadi kalau misalkan ada satu resistance nih, bisa jadi saham itu breakout dari resistance tersebut. Nah, maka dari itu kita kan hold jika dia breakout. Bisa jadi juga dia belum kena resistance tapi dia turun gitu loh. Maka dari itu kita nggak jualan pakai resistance. Dan di M-Trade, untuk M-Trade Indonesia, saham Indonesia, kita jualannya tuh maksudnya review sell sahamnya, kita menggunakan trailing stop ya. Trailing stop itu yang kita pakai adalah trailing stop dari pattern. Dan memang kita perhatikan di belakang layar tuh ada manusia, orang-orang coach-coachnya yang memperhatikan, dan juga secara sistem juga ada trailing stopnya gitu ya. Nangkep ya prinsipnya, resistance itu gunanya buat apa. Nah, beda halnya di kripto dan juga di US stocks. Kripto yang buka 24 jam dan marketnya lebih volatile, US stocks yang juga buka ketika kita lagi tidur, kecuali kamu siap untuk jagain terus, itu kita bisa pasang target jualan atau automatic order. Nah, apalagi kalau US stocks yang
yang dipilih adalah saham-saham yang lebih liquid gitu ya. Apalagi kalau nggak liquid gimana? Kalau misalkan saham-saham second linernya wah itu lebih perlu pasang target gitu. Loh kok nggak takut dipentungin bandar? Ya kan ini kan market internasional ya. Kalau Indonesia mungkin jumlah tradernya misalkan Mtrade ada nih untuk US stocks, rekomendasi US stocks. Jumlahnya dibandingin dengan trader global kan nggak signifikan. Apalagi pilihan sahamnya macam-macam, milih sahamnya belum tentu sama dengan kita. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Terus kemudian aku mau update lagi. Oke, aku mau update lagi tentang tarif Indonesia 19% itu kabarnya bisa lebih cepat dari 1 Agustus. Nah, ini juga yang membuat satu faktor ketidakpastian di market yang bikin investor tuh jadi kayak wah, ini ada sentimen ketidakpastian lagi, dan itu adalah musuhnya dari investor atau pebisnis, ketidakpastian. Sebenarnya naik turun nggak masalah, yang penting ada kepastian aja. Oke, terus kemudian aku mau update beberapa saham ya. Jadi beberapa saham yang terdampak dengan turunnya ekspor batubara Indonesia ke China. Ekspor batubara Indonesia ke China itu turun karena produksi domestik di China naik, dan penurunan harga batubara ini bikin batubara dengan kalori tinggi ya, itu harganya. Jadi ini batubara dengan kalori tinggi itu lebih diminati di China karena menghasilkan lebih banyak energi dan efisien. Nah, terus batubara Indonesia itu cenderung banyak yang rendah kalori sehingga kalah secara kompetitif gitu. Nah, terus kurang kompetitif ya gitu. Jadi dampaknya gimana? Itu bisa menekan kinerja emiten batubara yang punya porsi ekspor besar ke China seperti contohnya Indi, Bumi, ITMG, Bayer Resources ya, dan AADI gitu. PTBA lumayan gede juga, total ekspornya 42%, tapi detail ekspor ke China itu nggak ada angka pasti, di range 2-10%. Jadi persentage yang tadi saya sebut itu persentage emiten-emiten banyak ekspor ke luar, kira-kira kayak gitu. Nah, terus kalau perusahaan yang punya estimasi ekspor secara persentage ekspor batu bara secara persentage ke seluruh dunia, bukan cuma ke China doang, itu PTBA sekitaran 45%-an, Bumi sekitar 50, mungkin 65%-an, ITMG 78%-an, Harum itu ada ekspor batu bara dan non batu bara, ada nikel juga gitu, itu sekitaran 60%-an, untuk batu bara aja itu sekitar 38%-an gitu. Nah, terus kemudian AADI volume ekspornya kalau saya nggak salah ini sekitar 85-90%-an, lumayan gede. Bayer Resources juga lumayan gede. Nah, itu impact buat jangka pendek kalau aku bilang ya, karena batu bara itu masih sangat dibutuhkan sekali. Nanti kalau sudah masuk musim dingin apalagi itu permintaan akan meningkat lagi. Oke, terus Indonesia mesti gimana? Selain hilirisasi nikel, mestinya ada hilirisasi batubara juga gitu ya, dan juga ada diversifikasi pasar. Nah, kita mau lihat beberapa saham batubara hari ini kabarnya gimana. Langsung aja kita mau bahas dari PTBA dulu. PTBA terkenal adalah saham yang rajin bagi dividen. Perusahaan ini rajin bagi dividen gede. Nah, kalau kita perhatiin PTBA tadi siang itu justru malah chartnya sempat hijau muntup-muntup dikala yang lain tuh lagi turun sebenarnya. Nah, aku ngelihat sebenarnya saham-saham yang hari ini turun atau terkoreksi dari sektor komoditas itu sebenarnya koreksi normal aja sih gitu ya. Dan kalau memang kondisinya seperti itu, berarti kalau mau buy saham kita cari saham-saham yang lagi masih di bawah. Nah, PTBA termasuk salah satu yang masih di bawah. Yuk kita lihat Bumi Resources, bagaimana kabarnya Bumi Resources. Menariknya Bumi Resources hari ini tadi juga nggak kena downside atau turun ya. Oke, jadi nggak kena turunan Bumi Resources ini. Dolphin bentar ya, nanti aku bahasin Petromu, Petronya Dolphin nyangkut AVG kepala 4 katanya. Oke, nanti ya Dolphin. Jadi ini Bumi Resources ini juga masih patternnya ada tanda-tanda dia mau pembalikan arah gini. Nah, aku mau bandingin sama Antam.
ini di record dulu di kepala, di image-nya di capture dulu bentuknya chartnya Bumi Resources ini. Terus kemudian aku mau bandingin dengan Antam. Aku bandingin dengan Antam, teman-teman bisa perhatikan di sini. Antam ini teman-teman perhatiin di sini ya. Jadi ini patternnya kan Bumi per hari ini tuh kurang lebih mirip kayak Antam kemarin, meskipun tidak sebagus kayak Antam kemarin ya. Tapi hari ini Antam dia merah meskipun belum breakdown di 2910, tapi kita udah exit duluan sih, mengantisipasi besok seandainya breakdown karena volume transaksi gede. Intinya yang aku mau sampaikan adalah patternnya Bumi sebenarnya lumayan menarik per hari ini tadi, not bad ya. Jadi dia ada tanda-tanda pantulan gitu. Cuman tetap teman-teman harus siapkan stop loss seandainya dia breakdown sampai ke 113 di bawah itu. Ya, terus kemudian kita lanjut lagi dengan saham batubara yang lain, yaitu ITMG. ITMG ini dia porsi ekspornya ke seluruh dunia 78%. Jadi kita ngelihat bukan cuma ke China doang, tapi juga ke seluruh dunia. Kalau ke China dia sekitar 28%-an. Nah, ITMG gimana kabarnya? ITMG ini diam-diam perlahan-lahan dia mundur-mundur naik. M-Trade sih udah ada dari harga 22350, kita tinggal ngehold aja. Kayaknya trennya nggak bakalan secepat itu naiknya. Tren naiknya kayaknya cuman pelan-pelan aja gitu. Jadi sekarang lagi posisi nanggung. Kalau teman-teman lagi mau masuk ke level ini, level sekarang 22800 ya, jadi hold aja dulu gitu ya. Jadi ITMG M-Trade udah ada masuk duluan di bawah gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar bareng M-Trade langsung aja ke emtrade.id, atau kalau mau dapat diskon M-Trade ikutin acara M-Trade Start. DM aku M-Trade Start, acaranya hari Minggu tanggal 10 Agustus jam 4 sore. Biasanya Sabtu, sekarang kita bikin hari Minggu supaya teman-teman bisa nyimak ya. Dan M-Trade Start kali ini kita bahas super trader for stocks and crypto, bisa dipakai untuk instrumen apapun. Oke, terus kemudian aku masih pengen bahas emiten batubara yang lainnya. Yang ini dia udah ada diversifikasi ke nikel. Jadi Harum ini total ekspor ke semua negara yang lain adalah 60%. Sedangkan kalau ekspornya ke China doang itu aku belum dapat datanya. Intinya kalau Harum per hari ini chartnya lagi sideways, low melo. Jadi kita belum masukin ke watchlist juga gitu ya. Ya, terus kemudian AADI ini termasuk salah satu emiten yang ekspor ke seluruh dunia. Jadi sekitaran 85-90%, lumayan gede si AADI ini. Ekspor ke China 9,3%, chartnya masih sideways, slow melo aja. Aku melihat AADI ini potensial untuk investing, tapi kalau untuk trading kok kayaknya masih agak-agak lambat ya, gitu, masih agak slow. Ada potensi saham batubara gerak gantian dibandingin dengan saham metals, karena kemarin metals dan juga saham-saham komoditas yang lain termasuk juga EBT, energi baru terbarukan, itu udah gerak, udah rally-nya lumayan tinggi. Kayak Toba itu juga udah rally-nya tinggi banget. Nah, ada kemungkinan bisa gantian nih. Tapi kita lihat aja nanti next week gimana. Kenapa kok next week? Karena this week kita lagi banyak wait and see-nya, termasuk hari ini kita lagi wait and see Powell. Oke ya, terus kemudian aku mau bahas buat saham batubara yang berikutnya. Aku mau bahas Indi ini sekitar, kalau nggak salah sekitar 61% dari revenue-nya dia itu ekspor. Indi kemarin chartnya bagus, hari ini jadi biasa. Kenapa? Karena nggak dilanjutin naiknya, dia jadi sideways per hari ini. Kemarin ada tanda-tanda mau uptrend dalam jangka pendek. Nah, dia dalam jangka pendek jadi sideways lagi. Jangka menengahnya dia juga sideways Indi. Nah, Indi porsi ekspornya ke China itu sekitar 30%, lumayan gede dari total ekspor. Jadi kalau kita ada bahas tadi ekspor batubara RI ke China turun, nah ini Indi dia termasuk salah satu yang kena impactnya lumayan. Jadi intinya wait and see dulu, dan nggak ada sesuatu yang jelek juga untuk Indi. Kemudian kita mau lihat Bayan Resources ya. Bayan Resources
Ini termasuk emiten yang kalau gerak bisa mempengaruhi laju IHSG juga. Secara teknikal menurut aku belum menarik karena dia justru malah ada tanda-tanda downtrend. Sekitar 80-85% dia ekspor. Dan kalau ke China dia sekitar 27%. Nah, jadi Bayan aku lihat belum menarik. Nah, jadi kalau aku perhatiin yang banyak ekspor ke China itu ada Indi, Bumi, ITMG, Bayan, kemudian Adaro. Itu urutannya dari yang paling besar jadi yang paling kecil, kira-kira kayak gitu sih. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham yang hari ini bergerak aktif, baik aktif ke atas maupun aktif ke bawah. Pastinya banyak yang bertanya-tanya. Aku mau bahas dari Petro dulu. Ini mau bantuin Dolphin, kayaknya udah sedih banget, dia ada emoticon nangisnya. Oke. Ya, ada emot nangisnya. Teman-teman yang di TokTok yang di YT ke IG aku @ellenmei_official, ada chartnya di sini ya, @ellenmei_official, dan jangan lupa follow juga IG aku mtrade_id untuk saham Indonesia karena ke depan kemungkinan saya akan live dari situ ya, dan insight-nya juga banyak dari situ. Oke, terus kemudian teman-teman perhatikan ini Petro per hari ini dia turun 6,81%. Aku nggak tahu kenapa kamu nyangkut kepala 4 tuh, maksudnya apa ya? 40% atau 40 jutaan ya. Intinya sih sebenarnya normal aja ya turunnya si Petro ini, menurut aku masih sangat normal sekali. Nih, aku coba mau kasih gambar ini nih. Beberapa hari yang lalu dia sempat naik ngegas, puncaknya itu di 4450, terus hari ini turun sampai ke 3830. Nah, jadi menurut aku ini masih sangat normal sekali, dan dia turun 3 hari berturut-turut dengan volume transaksi kecil. Justru penurunan atau koreksi seperti inilah yang kita lagi tunggu-tunggu. Jadi kalau ada yang bilang saya anti saham PP, sebenarnya enggak. Saya cuman anti pada saham yang timingnya terlalu tinggi, suruh masuk di pucuk kayak pas tanggal berapa 15 Juli itu yang nggak mau. Jadi aku nunggu dia ada retracement sampai ke level kemungkinan 3610-an. Kita lihat aja nanti patternnya bagaimana. Kalau misalnya dikasih 3610 atau bahkan ke 34, itu justru sangat menarik sekali gitu ya. Oke, terus kemudian sorry, lagi sambil ngelihat update The Fed ya. Abis ini aku kasih update The Fed lagi. Ngerti ya? Jadi Petro ya, nggak usah nangis, nggak usah takut. Sebenarnya yang bikin kamu nangis itu bukan fluktuasi sahamnya, tapi karena all in. Terus kemudian kita coba mau lihat saham cuan. Ini sama sih menurutku sih, ini turun koreksinya normal-normal aja, dan memang harus ada koreksi ya. Kalau dia naik terus malah aku nggak suka, karena digoreng banget gitu loh. Jadi kalau ada turun kayak gini, ada yang profit taking dikit, bahkan kalau sampai ke 1445 itu juga masih oke, masih bagus. Iya, sekitaran 1400 sampai 1500. 1400 sampai 1500-an. Kira-kira seperti itu sih. Oke, terus kemudian intinya masih oke dan malah masuk watchlist loh. Jadi mtrade masukin cuan Petro itu sebagai salah satu watchlist. Kita tak kasih sedikit bocoran ya gitu. Jadi turunnya ini masih normal. Oke, terus kemudian BRPT gimana? Kita sih lebih ngelihatnya ini sama, retrace juga, tapi Petro, cuan dan brand yang kita watch. Bentar ya. Oke. Jadi ini sama, brandnya juga tapi turunnya kayak dikit banget. Jadi intinya Petro dan cuan, kita lagi nungguin. TPIA udah lupakan saja, TPIA ya. Jadi TPIA cut loss, lupakan saja karena dia sudah masuk ke MSCI, jadi mungkin gak akan digas.
Kalau yang lain naik dia belum tentu diajak naik, kalau yang lain turun dia turun juga gitu. Jadi kita ngelihatnya kayaknya ini missionnya masuk ke MSCI. Oke, mari kita lihat saham MBMA yuk. Jadi saham-saham yang kemarin sempat naik, sempat rally gimana? Congrats M Traders yang cuan banyak, kasih testimoni ya, supaya kalian juga bisa jadi berkat buat banyak orang lain, agar bisa tahu cara belajar yang lebih efektif, efisien, dan independen. Oke, aku mau coba bahas saham-saham yang kita ada sell hari ini. Ini ada MBMA, dan MBMA per hari ini tuh kita ada jual profit taking 28% sampai 33%. Ya, dan MBMA di sini kita trade berkali-kali ngasih hijau terus. Sempat 5 Juni kemarin kita juga profit taking 39 sampai 40%. Jadi kalau kita nggak tektokan terus, mungkin ini floating profitnya banyak, dan kita lagi berusaha ngehold di ENRG. Kenapa kita bilang berusaha? Ya karena itu tadi harus merelakan kalau misalkan dia ternyata breakdown dan profitnya jadi turun, tidak 100% tapi mungkin nanti jadi lebih rendah dari itu. Nah ini jadi MBMA ini kita udah tektok berkali-kali sehingga ada cuan berapa puluh persen. Ini kalau kita hold terus bisa 3 digit juga sebetulnya. Oke, analisisnya bagaimana dengan MBMA? It's beautiful retracement. Dan M-trade profit taking ya biar bungkus cuan aja gitu ya. Jadi untuk mengamankan profit. Jadi it's beautiful retracement. Kita lagi nungguin turun atau retrace-nya lagi di 484. Oke, nah jadi apakah kalau nah sama halnya dengan resisten. Penting yang kalian perhatiin ya. Resisten itu bukan jadi target profit taking kita. Kadang-kadang bisa profit taking sebelumnya atau setelahnya. Kalau breakout ya kita nge-hold gitu. Nah sama halnya dengan resisten. Ini ada support. Support itu kan jadi area kita nawar atau buy on weakness. Tapi jika ternyata sahamnya tuh breakdown jebol support ke bawah ya kita nggak beli toh. Prinsipnya itu aja. Jadi support dan resistance ini menjadi lampu kuning aja, oke? Nah, kemudian aku mau buka Antam yang tadi aku sudah bahas sedikit. Antamnya sebenarnya kemarin beautiful, tapi per hari ini dia jadi nggak jelek juga, tapi jadi sideways atau jadi stagnan lagi dengan volume transaksi yang sangat besar. Nah, kemudian kita exit dulu. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak suka volume transaksinya yang jatuh begitu gede. Jadi Antam sebenarnya tadi pagi itu dibuka openingnya tuh gap up hijau yang di tok yang di YT ke Igoy aku @ellenme_official ya. Jadi gap up hijau di sini. Tapi kemudian ditutup turunnya sekitaran 7%-an. Menurut aku sih kalian yang mau masuk ini wait and see dulu, karena tadi M-Trade juga exitnya kalau nggak salah aku coba cek ya, ANTM, come on, exitnya cut loss dikit, nih cuan ya, banyak cuannya, terus di sini ada cut loss dikit ya, 0 sampai 4% gitu. Ada BEP dan cut loss dikit. Oke. Terus kemudian kita mau lihat saham PSAB. Ini banyak saham yang turun, PSAB juga turun. Ini posisinya mirip banget kayak Antam dan kita juga ada cut loss. Ini di sini ada yang BEP dan ada cut loss juga. Sebenarnya PSAB ini belum downtrend. Downtrendnya jika dia breakdown dari 428, supportnya masih sama. Tapi kita just amanin dulu aja sebelum dia breakdown. Karena candlenya per hari ini nggak enak ya, jadi ini karena faktor ketidakpastian wait and see the Fed juga ya, keputusan the Fed bagaimana. Oke, terus kemudian kita lihat BRMS. Jadi ini emiten mas-masan semuanya. BRMS ini M-Trade juga udah jualan tadi. Aku mau kasih lihat BRMS. Kebetulan profit taking sekitar 11-17%. Sejak dia jatuh ini kita udah profit taking 11-17% dan kita lagi masih masukin ke watchlist lagi ya, nunggu retracement atau watchlist lagi. Oke, terus bentar lagi aku akan update the Fed ngomong apa, tapi aku mau bahas dulu untuk saham mas-masan yang lainnya, yaitu Mas Archie nih sekarang. Nah, yang menarik si Mas Archie ini justru malah dia masih naik. Jadi M-Trade masih ngehold untuk Archie ya. Ini salah satu saham mas-masan yang
nggak turun 18 sampai 20%-an, masih hold. Justru kita nanti mungkin akan nunggu koreksi atau nunggu turun retracementnya lagi untuk masuk. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau ada saham turun kayak gini. Yang perlu diantisipasi sebenarnya volume. Nah jadi kalau volumenya gede kayak Antam kayak gini, nah ini cow dulu aja. Tapi kalau volumenya kecil-kecil, justru itu malah jadi kesempatan untuk kita buy on retracement kayak PTRO ini, tapi belum ya. PTRO aku lagi masih mau menunggu dia turun lagi. Pelit banget sih nawarnya. Ya nggak apa-apa sih, ini hari ini candlenya soalnya merahnya tebel, jadi aku nunggu dia turun lagi sampai merahnya mungkin agak-agak tipis, kira-kira kayak gitu. Dan nanti pasti akan diupdate secara real time di mTrade. Oke, terus kemudian aku mau bahas grup Adaro. Tadi sebagian aku udah bahas AADI ya. Ini ADRO hari ini malah cakep banget breakout dari inverse head and shoulders-nya dengan volume transaksi tinggi. Jadi aku ngelihat di sini duit muter. Volumenya tinggi banget hari ini 22 Juli ya. Jadi grup Adaro ini lagi moncer. Ini PT Alam Tri Resources Indonesia, kode sahamnya ADRO gitu. Nah, jadi ini bakalan bisa naik sampai berapa? Kemungkinan sampai 2130, tapi sekali lagi mTrade tuh nggak pernah target, kita pakainya trailing stop. Jadi kalau 2130 ternyata bablas ya kita hold. Kalau belum 2130 ternyata di 2090 dia jadinya jelek, candlenya jelek, kita cow. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini ADRO masih cakep dan baru hari ini mulai jadi cakep dia gantian. Nah, ADMR gimana kabarnya? Aduh, ADMR hari ini semakin cakep aja. mTrade udah ada masuk dari level 1010-an ke bawah, itu kita ada masuk ya. Jadi sekarang posisinya kita lagi nge-hold. Mari kita lihat ADMR, ting 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 ting, ayo muter-muter terus. Cuan 7-11% kita masih hold. Nah, perhatiin di sini ada resistance MA 200 dan juga ada resistance garis biru ini di 1095. Kira-kira di situ bakalan ketahan atau enggak? Itu jadi lampu kuning doang. Kita nggak bakalan jual kalau misalkan terjadi breakout lagi. Jadi kita cuma lihat, oh ini lampu kuning aja. Ingat, resistance bukan tempat perhentian, bukan lampu merah. Demikian pula dengan support itu jadi lampu kuning aja buat kita siap-siap beli, bukan terus jadi lampu hijau harus langsung beli. Oke, aku penasaran sih, ini ada yang ngasih emot hati, ada yang ngasih emot ketawa. Nih ketawanya kenapa ya? Aku bingung, apa dia cuan dari saham ini atau apa gitu. Ketawa kayak nggak ada yang lucu gitu, tapi ya udahlah, senang saya ada orang ketawa daripada ada orang marah-marah ya. Kasih api-api, kasih semangat. Mantap. Ini doit. Oke ya, ini doit ya. Ya, hari ini doitnya juga nggak mau kalah sama ADRO. Ini cakep banget. Nah, doit ini bukan perusahaan batu bara, tapi dia jasa pertambangan, khususnya jasa kontraktor tambang batu bara. PT dulu namanya Delta Dunia Makmur. Ya, sekarang jadi Buma International Group. Terus kira-kira doit ini gimana prospeknya? Aku sih ngelihat secara teknikal ya. Jadi kalau ngelihat bisnisnya doit ini, kinerja pertumbuhannya tuh positif dari ekspansi di Australia. Dan pendapatan 2024 itu tercatat 1,5 miliar USD dengan kontribusi signifikan itu dari Buma Australia gitu. Nah, jadi fokus pengembangan ESG dan diversifikasi pasar internasionalnya ini sangat bagus buat doit ya, yang dulu namanya Delta Dunia Makmur, sekarang jadi Buma International Group per 28 Februari 2025. Nah, secara technical dia bisa berpotensi jangka pendek ke 440 dulu dan tidak menutup kemungkinan ke 490. Disclaimer on, intinya harus tetap sedia stop loss.
ya. Jika misalkan turun, trailing stop lossnya saat ini masih di 356an. Loh kalau misalkan sahamnya udah naik terus kayak ENRG gitu, itu stop lossnya di mana gitu ya. Tadinya stop lossnya di bawah gitu, jadi stop lossnya tadinya di bawah banget, di bawah 228, pastinya naik terus. Nah ini TS-nya sekarang kita baru taruh di 360 supaya nggak terlalu gampang kesentuh. Khawatirnya nanti ada user-user M-Trade yang pakai real time, pakai automatic order, jadi gampang kesentuh gitu. Tapi kalau kalian misalkan mau kasih stop loss-nya sekitaran level lebih tinggi 420, udah cuan banyak dari bawah, itu boleh juga. Intinya sih kalau saham udah untung banyak, cushion bantalannya itu tebel, itu kita lebih bebas mengatur level trailing stop kita. Oke, terus kemudian saya mau bahas saham Sido muncul. Oke, mari kita lihat Sido. Saham Sido ini udah aktif beberapa hari yang lalu, M-Trade ada nyolong start di 505, dan per hari ini dia breakout lagi. Aku ngelihat secara patternnya tuh sebenarnya aku agak nggak suka ngelihat ekor-ekor banyak panjang begini, tapi however ya ternyata cuan juga. Kenapa? Karena kemarin waktu kita beli memperhatikan volume yang lumayan gede di 9 Juli kemarin gitu ya. Terus ada beberapa saham yang juga sempat turun per hari ini, ada merah-merah dikit. M-Trade ada profit taking di JPFA. Kabarnya JPFA gimana? Mari kita lihat JPFA. Ini sering ngasih cuan juga buat M-Trade meskipun cuannya dia single digit ya. Nah JAPFA ini dia baru transisi dari tren turun, terus kemudian lewat naik dari 1635, ini dia udah masuk ke jangka menengah, dia mulai naik gitu. Jadi menarik ya. Kalau mau masuk gimana? Wait and see dulu. Pertanyaannya kalau seandainya masih mau hold JAPFA ini gimana? Lagi-lagi pakai trailing stop aja. Trailing stopnya jika dia jatuh di bawah 1635. Karena kalau dia jatuh di bawah 1635, trennya jadi gak bagus. Trennya jadi kurang bagus. Sebenarnya di sini ada banyak banget saham yang aku masih pengen bahas, tapi kayaknya udah waktunya aku ngecek komen. Sambil aku mau update, Powell ngomong apa aja ya. Jadi Powell bilang posisi modal perbankan Amerika katanya sekarang lagi solid banget gitu. Proposal terbarunya nggak menghapus aturan leverage atau SLR dan sebagainya, dan Powell masih belum ngebahas tentang suku bunga ya, jadi masih belum bahas tentang suku bunga. Dan The Fed atau Powell bilang modal di bank JSIP itu turun 210 miliar, tapi di holding company cuma 13 miliar, dan dia masih belum bahas tentang suku bunga, jadi kita masih wait and see gitu. Oke, aku mau lihat pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan lupa DM aku M-Trade Start supaya teman-teman yang mau belajar tentang trading bisa mulai. Yang namanya aja start, berarti ini webinar untuk belajar trading buat pemula ya. Antam sudah dibahas, cuan sudah dibahas, PESAP dan Antam sudah dibahas, BBCA, ADRO, BBCA belum dibahas, TOBA, PTRO. PTRO sudah dibahas Suci, TOBA, BBCA, TLKM, ADI sudah dibahas, SSIA belum dibahas. Aduh, yang mana dulu nih, jadi lupa. BBCA lagi slow melo-melo, sideways aja, biarin aja ya, biarin aja. Oke, ini saham investing. Kalau nggak sabar investing ya mesti ada tradingnya juga. Oke ya. Nah, ini buat yang investing, yang DCA justru malah seneng. Ya, oke. Terus kemudian SSIA gimana kabarnya? SSIA cakep turunnya, turun aja lagi. Kan ingat ya, kita lagi nunggu retracementnya SSIA. Jadi hari ini turun 9% ya, monggo turun aja lagi. Kalau bisa turun sampai ke 24 atau ke 22.30. Loh gimana sih Miss? Aku lagi punya SSIA loh. Sebelum beli itu kamu harus udah punya plan atau perencanaan kira-kira nanti kalau turun atau naiknya
di angka berapa kamu mau jual, plannya bagaimana gitu loh. Salahnya banyak orang adalah nggak ngeplan cara jualan ya. Oke, terus kemudian Dewa gimana, Toba? Oke, Dewa, Toba gimana kabar? Cakep. Dewa retracementnya normal, kita masih ngehold aja. Nih ada yang nanya BBJ kok nggak turun lagi ke 7.400, hajar turun lagi. Malah kepengen turun ya. CDIA si dia masih arah terus, biarin aja. Weird gimana, tiba-tiba kemarin volumenya gede banget, tunggu aja retracementnya kalau mau masuk di sini. Oke ya, BIRG. Oke, nanti WiFi TAPG, WiFi merah biarin, cakep, kita tunggu retracementnya. Cakep, biarin turun dulu. Oke, terus maaf ya Miss, mengapa sering stock page Mtrade sering terlambat masuk unggah infonya dibanding tim Miss Ellen beli sendiri? Pertanyaan saya satu, emangnya tim saya beli kamu tahu dari mana? Emangnya kamu OJK ngaudit tim kita ngelihat SID-nya? Tim kita kadang malah nggak beli sahamnya, kadang beli, kadang nggak beli. Yang kedua ya, definisimu terlambat itu gimana ya? Jadi definisimu terlambat ini aku mengedukasi ya, jangan takut kalau saya ngomongnya kayak gini. Ini saya mengedukasi supaya kamu paham. Kalau definisimu terlambat adalah melihat pergerakan hari itu misalnya tak kasih contoh nih ya, ini udah naik 10% baru masuk. Kamu kayaknya salah menilai, belum belajar di Mtrade Academy. Karena Mtrade Academy time frame-nya bukan scalping harian. Nah, kalau ya kamu lihat ENRG 4 Juni udah naik 10% kok baru masuk, udah naik 7% baru masuk. Ini perhatiin ya. Ini perhatiin. Ini loh yang kita harapkan. Ya, contoh Dewa. Makanya itu Mtrade Academy-nya dilihat, jangan cuman ngelihat stock pick-nya doang. Nah, ini contoh Dewa mantul. Nih nggak telat waktu itu 181, high-nya 187 gitu. Mungkin nggak ada yang bilang telat. Tapi seandainya waktu itu masuk di 187 pun itu nggak telat juga gitu ya. Oke, mari kita lihat Toba sekarang ya. Oke, Toba ini retracement per hari ini cakep juga, menarik juga. Loh kok nggak dijual? Ya karena tahu retracementnya juga sampai per hari ini masih normal retracement ya, jadi turun dengan volume transaksi kecil. Perhatikan di sini, ini kemarin naik dengan volume transaksi besar. Nah ini Toba juga sama, waktu itu pas kita buy, ini aku mau kasih lihat ya. Toba ya, ini belajar nih, belajar. Jadi time frame kita bukan time frame harian atau scalping. Mungkin kalau mau scalping ya tempatnya bukan di kita sih. Ini Toba kita dapat 75% waktu itu, dan kalau kita hold sebenarnya itu tembus 100% juga. Review buy 4 Juni di 492. Nah ini aku mau kasih tahu kalian 4 Juni di sini 492 itu lumayan di bawah ya di sini. Jadi mungkin yang kelihatannya daily nggak ngomong telat-telat. Tapi seandainya belinya di 560 pun Anda hari itu beli di 560, itu nggak telat juga. Kenapa? Ya karena view-nya kayak gini. Nah, ini time frame kita trading kayak gini. Loh, kenapa Miss kok nggak scalping? Karena saham Indonesia itu menurut aku likuiditasnya kecil. Kalau kamu pengen cuan cepat dari intraday trading itu dipentungin bandar. Ya, jadi likuiditasnya terlalu kecil. Maka dari itu kita ngambil time frame yang lebih gede. Nah, kalau mau trading lebih cepat, itu tempatnya di US stocks atau di kripto. Makanya banyak yang trading kripto kan ya, karena apa? Tradingnya cepat gitu. Yang bisa mantau, dan sekarang dipajekin, pajaknya kayaknya kamu untung rugi dipajekin juga kayak saham ya, kurang lebih gitulah. Karena pemerintah sebenarnya lagi butuh duit banget. Pemerintah butuh duit, rakyat juga butuh duit sebetulnya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham apa tadi ya, kalian nanya apa ya, aku cek lagi pertanyaannya. Antam sudah, TLKM, oh WiFi. Wah, Satria D ini suka saham gorengan ini. Hahaha. Inet Piva. Oke, mari kita lihat. Ini WiFi lagi bagus. Kita lagi nunggu retracementnya turun normal. Justru malah kita lagi nunggu dia turun ke 2480-an atau ke 26-an. Inet sahamnya
Inet trennya naik ya, trennya naik ya. Tapi kalau Inet ini ya mesti harus hati-hati dengan resiko fluktuasi. Tunggu aja di retracement 238-an kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian PIVA, mari kita lihat PIVA. PIVA ini juga sama, kalau cuman ngelihat tren ya naik, tapi kamu kalau kepengen ya tunggu aja di retracement sekitaran 352 atau 340-an, itu lebih low risk gitu ya. Oke. Terus kemudian MMLP, ini yang kemarin aku bilang grup Astra mau masuk ya, tunggu retracement aja kalau masuk. Tapi M-Trade tidak hanya menunggu retracement, kita nunggu likuiditas dia stabil, biar volumenya stabil tinggi, nggak di bawah terus kayak gitu. Pani, kita masih ada ngehold Pani dari bawah ya, jadi M-Trade bisa rugi juga. Saya nanti aku kasih lihat stop lossnya ya, yang rugi-rugi aku kasih lihat juga. Pani diem-diem kita cuan 32-35% loh. Oke, thank you M-Trade. Thank you buat sistem dan tim M-Trade. Oke, sekarang aku mau kasih lihat buat jualannya kita ya. Dagangan kita ini pesap, ada yang impas, ada yang rugi, Antam ada yang stop loss dikit juga. Terus kemudian nih BRMS cuan 11-17%, MBMA cuan 28-33% ya. Jadi di sini tadi ada profit taking MDKA, DMR Harum jangka pendek. Terus ini juga ada cut loss TPIA ACES, HRTA, Tins Inco ini cuan sampai ke bawah sini. Jadi secara statistik masih banyak cuannya. Oke, gitu aja live aku malam hari ini. Jangan lupa belajar caranya, jangan cuma nunggu rekomendasi, bocoran saham. Waspada nanti kamu jadi kena kejebak pom-pom saham. Dan money management itu jauh lebih penting menurutku daripada dibanding sekedar nebak saham. Karena kalau money managementnya kuat, kamu nggak akan cepat bangkrut. Loh, tapi nggak cepat-cepat kaya juga. Yang paling penting adalah sustainable. Kalau kamu cepat cuan sehari, tapi abis itu jatuh, duitmu habis, gunanya buat apa? Menurut aku di pasar saham, mau trading saham Indo, US crypto, yang paling penting adalah ketahanan jangka panjangnya kayak maraton. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Selamat malam, semoga bermanfaat. See you tomorrow di morning briefing besok. Lebih lengkap, lebih detailsnya. Watchlist kita akan kita update karena banyak yang udah mulai turun-turun dan kita happy justru ada yang mulai turun. Gugupnya kemana? Lagi bobo arahnya. Terus ada kelas offline, ada 27-28 September sudah full banget. Kalau mau di April 2026 langsung aja ke supertrader.id, supertrader.id. Itu website untuk workshop saya. Oke ya, Mr. Kamaya jangan malam-malam upload. Waduh, ya. Oke, tag my team deh. Terima kasih semuanya. Salam profit.